Selamat pagi pemirsa, saya Tesar Marseji. Saya Rana Ramurabani. Kembali menjumpai Anda di Info 1. Sejumlah informasi aktual, tajam dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Pemirsa, pada tanggal 28 Mei 2022, PT KAI Komuter Line telah menyesuaikan pola perjalanan KRL di wilayah Jabodetabek untuk menyesuaikan switchover kelima di stasiun Manggarai. Switchover adalah kebijakan baru yang diterapkan oleh PT KAI. Kebijakan switchover ini berpengaruh pada perubahan rute KRL Jabodetabek. Perubahan rute KRL Jabodetabek sendiri sudah dimulai sejak Sabtu 28 Mei 2022. Mulai hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, PT KAI Komuter mengubah pola operasi perjalanan KRL di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang menyesuaikan switchover kelima di stasiun Manggarai. Adanya switchover di stasiun Manggarai ini membuat penumpukan penumpang. Direktur Utama KAI, Didik Hartantio, mengatakan bahwa switchover kelima bertujuan untuk mengoptimalkan layanan KAI Group di stasiun Manggarai, yaitu perjalanan kereta api jarak jauh, KRL Jabodetabek, serta kereta api bandara. Kegiatan switchover ini dilakukan untuk menata dan mengkondisikan jalur kereta api sehingga pembangunan stasiun Manggarai dapat dilanjutkan dan sesuai jadwal. Sementara demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan baru switchover oleh PT KAI. Saya Fikri Ardiansyah, kembali ke studio. Mulai memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah berbondong-bondong untuk membuka pendaftaran peserta didik baru. Tak terkecuali di SMK Plus Pelita Nusantara yang berlokasi di Cibinong, Kabupaten Bogor. Memasuki tahun ajaran baru, beberapa sekolah telah membuka penerimaan peserta didik baru atau disingkat sebagai PPDB. Tak terkecuali SMK Plus Pelita Nusantara. Sekolah ini telah membuka penerimaan peserta didik baru dari Desember 2021 hingga Juli 2022 dengan berbagai jalur yang telah disediakan. Memasuki tahun ajaran baru, beberapa sekolah mulai membuka pendaftaran peserta didik baru. Tidak terkecuali dengan SMK Plus Pelita Nusantara, yang berlokasi di Cibinong, Kabupaten Bogor. Mulai dari bulan Desember, sekolah ini telah membuka pendaftaran peserta didik baru. Pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru ini dibuka secara bertahap dalam beberapa gelombang dan jalur yang disediakan. Sekolah juga menyediakan pendaftaran secara online untuk memudahkan para peserta didik baru yang ingin mendaftar namun tidak bisa datang ke sekolah. Sampai saat ini, total peserta yang mendaftar sudah sekitar ratusan orang. Mayoritas peserta didik baru yang mendaftar adalah masyarakat sekitar yang tinggal tidak jauh dari sekolah. Karena hal itu, banyak masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya secara langsung sekaligus untuk melihat-lihat lingkungan sekolah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai PPDB tahun ajaran 2022-2023 di SMK Plus Pelita Nusantara. Saya Evelyn Monica melaporkan kembali ke studio. Jalan Boulevard Grand Depok City atau GDC kembali mengalami kerusakan. Banyaknya lubang di sekitar jalanan membuat para warga terutama pengguna roda 2 harus lebih berhati-hati. Hal ini diperparah ketika musim hujan mulai datang. Kondisi jalan di jembatan Grand Depok City ini terlihat memprihatinkan. Walaupun sudah terdapat beberapa tindakan dari pemerintah setempat, perbaikannya masih terkesan sementara. Selain mengganggu kenyamanan pengendara sekitar, hal ini juga menghambat arus lalu lintas. Ruas Jalan Buffer Lane Grand Depok City atau GDC kembali rusak tepatnya di jembatan setelah pintu masuk utama. Banyaknya lubang di sekitar jalan GDC membuat para warga terutama para pengendara roda 2 harus lebih berhati-hati. Terlebih saat musim hujan yang menutupi lubang dengan genangan air. Apalagi jika malam hari, penerangan di jalan GDC tersebut sangat kurang. Menurut warga sekitar GDC, jalan tersebut memang sudah sering diperbaiki. Akan tetapi, kondisinya kini kembali rusak. Lebih lanjut, jalan berlubang di ruas sepanjang jalan GDC juga dipenuhi kerikil dan pasir. Hal ini kerap mengganggu para pengguna jalan serta memperlambat arus lalu lintas setempat. Terlebih juga beberapa kali terjadi kecelakaan karena kondisi tersebut. Diharap untuk para pengendara untuk jauh lebih berhati-hati melintas di Jalan Buffer Lane Grand Depok City ini. Dihimbau untuk para pengendara untuk lebih berhati-hati ketika melintasi jalan ini. Saya Amal Ramadan, kembali ke studio.
Pemirsa, Kota Depok memang dikenal memiliki banyak tempat nongkrong yang hits dan cocok di kalangan anak muda. Di antaranya ada Alpha X. Mereka menyediakan tempat yang higienis dan rooftop yang estetik. Memasuki era milenial, semakin banyak inovasi yang tercipta. Salah satunya adalah tempat nongkrong. Saat ini saya sedang berada di Alpha X yang berlokasi di Kelapa II, Depok. Pada akhir tahun 2019 lalu, Alfamart membuka toko dengan konsep milenial bernama Alpha X. Tidak hanya menyediakan makanan dan minuman instan, Alpha X juga menyediakan makanan dan minuman siap saji. Alpha X menyediakan beberapa fasilitas seperti coworking, hiburan, dan sekedar kongkow. Konsep yang diusung di dalamnya juga sangat asik untuk kaum milenial saat ini. Adapun harga yang harus dibayar untuk memesan tempat di Alpha X adalah Rp50.000 per orang untuk 1 hari. Paket tersebut juga sudah termasuk gratis kopi dan juga akses wifi di dalamnya. Saat ini, Alpha X tersedia di S Parman Grogol, Alpha X Arjuna Kebon Jeruk, dan Alpha X Akses UI Depok. Itulah beberapa cuplikan mengenai Alpha X. Bagi kalian yang mau nongkrong bareng teman-teman, bisa banget nih buat datang ke sini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Nah pemirsa, bagi Anda para pecinta kuliner, saat ini ada tempat makan baru bernama Mie Gacuan yang berdaerah di Margonda, Kota Depok. Ingin tahu seperti apa rasa dan tempatnya? Mari simak beritanya berikut ini. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat makan di mana banyak sekali kaum muda mengunjungi tempat ini. Saat ini saya sedang berada di Mie Gacuan, Kota Depok. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ayo kita masuk ke dalam. Saat ini, Mie Gacuan menjadi salah satu tempat makan hits di kalangan anak muda karena menyediakan beberapa hidangan dengan harga yang terjangkau. Mie Gacuan mengusung konsep pedas, tersedia berbagai level, mulai dari 0 sampai 5. Di sini terkenal dengan mie iblis dan mie setannya. Kira-kira seenak apa ya? Untuk hiburan lainnya juga tersedia live music di hari-hari tertentu loh. Nah, untuk kalian yang ingin memesan, bisa langsung datang ke store Kota Depok atau bisa melalui pemesanan online buka dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam. Pokoknya seru banget deh. Selain itu, tempatnya nyaman banget untuk kita kumpul bersama teman-teman. Lihat kan betapa viralnya Mie Gacuan yang ada di Kota Depok ini. Untuk kalian semua yang ingin mencicipi hidangan yang ada di Mie Gacuan, bisa banget langsung datang ke restoran yang ada di Kota Depok. Demikian saya Rasyo Basma melaporkan. Tempat minum kopi yang hits di kalangan anak muda yaitu Seiko Coffee yang berlokasi di Kota Depok. Mereka menyediakan berbagai fasilitas dan harga yang sangat terjangkau. Saat ini saya sedang berada di Seiko Coffee. Nah, Seiko Coffee ini adalah tempat kopi yang menurut saya itu harganya yang sangat murah dibanding dengan tempat kopi yang lain. Dan di lain itu juga, Seiko Coffee ini tidak kalah dari segi estetika tempat. Nah, jadi tempat ini tuh tetap nyaman untuk kalian itu buat sambil ngerjain tugas, hangout bareng teman. Nah, boleh kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung aja ikut sama saya. Seiko Coffee merupakan sebuah coffee shop yang terletak di Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Coffee shop ini memiliki halaman belakang yang luas dengan konsep outdoor dan semi-outdoor yang kece. Menyediakan berbagai fasilitas seperti wifi dan smoking area. Tempat ini sangat cocok untuk kalian yang ingin nongkrong bersama teman. Seiko Coffee menyediakan berbagai menu makanan, diantaranya chicken katsu, roti bakar, dan pisang bakar. Menu minumannya juga tersedia kopi dan non-kopi. Harganya pun sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000 sampai Rp35.000. Untuk kalian yang ingin ke Seiko Coffee, tempat ini buka dari jam 2 siang sampai jam 10 malam.
Wah guys, kenyang banget nih udah makan di sini. Nah pokoknya kalau emang kalian itu pengen kesini, tempatnya tuh asik banget, ngecil banget. Nah kalau kalian kesini, kalian langsung aja datang ke Depok. Lokasinya itu di Cilangkap, Tapos. Nah pokoknya dari itu, buat kalian yang lagi gabut, yang lagi pengen ngerjain tugas segala macem, nyari-nyari tempat kopi, langsung aja kesini guys. Dadah, see you. Kota Bogor memiliki banyak keindahan yang tersembunyi, salah satunya Sungai Ciliwung. Berikut dialog rekan kami dengan narasumber, Bapak Suparno Jumar. Saat ini saya sedang bersama Bapak Suparno Jumar sebagai salah satu leader di Satgas Naturalisasi Ciliwung. Mungkin bukan leader tapi mungkin lebih apa sih namanya? Kalau leader kan ada di tiap tim. Iya. Saya kebetulan ada di luar tim, tapi di luar tim masing-masing sektor. Tapi lebih sifatnya saya sering mobilitas, jadi pindah-pindah. Ini delta Sungai Ciliwung, Sukaresmi dan Kedung Halang, karena boleh dibilang di titik kita berada saat ini itu kemudian jadi pembatas antara Pembatas antara Sukaresmi dan Kedung Halang. Oh, tapi maksudnya Kedung Halang. Oh, ya ini bisa menjadi apa sih namanya? Garis tengah. Oh, garis tengah. Jadi bisa saja teman-teman dari Kedung Halang mau pakai ini. Jadi harusnya ketika ngomongin geografis ini kemudian tidak diklaim oleh siapapun untuk kemudian ini wilayah saya, bukan. Ini adalah wilayah kita. Oh iya. Secara wilayah ya. Karena ini adalah pembatas atau di antara dua itu. Oh. Nah, ngomongin tentang Satgas Ciliwung ya Pak, nih Pade ya, panggilan akrabnya kan Pade nih. Ya, oke. Nah, apa sih Satgas Ciliwung Kota Bogor itu? Satgas Ciliwung Kota Bogor, Satgas Naturalisasi Ciliwung Kota Bogor itu adalah tim yang dibentuk atau di SK-kan oleh Wali Kota Bogor pada bulan Oktober tahun 2018. Ini adalah tim yang secara khusus memang dibentuk untuk melakukan upaya-upaya membangun semangat menaturalisasi bersama-sama antara para pemangku kepentingan. Jadi juga pemerintah, kemudian juga stakeholder yang lain di luar pemerintah. Oke, jadi jangan pandang bahwa sungai atau sumber daya air secara luas, jadi termasuk setu, danau, kemudian irigasi, saluran air termasuk sungai itu adalah tempat di mana kita bisa membuang segalanya. Itu salah. Kenapa? Karena sungai, kemudian danau, setu dan lain sebagainya itu adalah sumber bahan baku air bersih. Kalau itu kotor, kita akan menanggung penderitaan. Kenapa? Karena ketika sungainya kotor, tercemar berat, katakanlah perusahaan daerah air minum akan melakukan upaya berat untuk memproses menjadi sumber bahan baku air bersih. Iya. Kita yang kemudian kena beban biaya mahal. Kalau misalnya airnya tidak kotor, tidak tercemar berat, mungkin proses produksinya akan lebih mudah. Sehingga biaya produksinya murah. Kita akan menanggung beban biaya produksi yang kita bayar dalam bentuk retribusi air minum itu kemudian menjadi rendah. Itu baru bagian kecil. Sebenarnya ada bagian-bagian lain kalau dibahas bisa satu abad. Oke, jadi itu aja dari saya. Saya Andizar Santio, kembali ke studio. Arus lalu lintas Jalan Raya Jakarta Bogor bulan Juni ini terpantau ramai lancar, baik dari arah Jakarta Bogor maupun arah sebaliknya. Baik, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Jakarta Bogor, tepatnya di kilometer 38 Depok, Jawa Barat. Yang dimana di jalan ini banyak terdapat pabrik-pabrik di sepanjang jalan. Jalan Raya Bogor, Jakarta merupakan jalan raya nasional yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor. Sebelum ada tol Jagorawi, orang-orang yang ingin menuju Jakarta atau menuju Bogor dari Jakarta melewati jalan ini. Jalan sepanjang 45 km ini bahkan melewati 2 provinsi, 3 kota madya, dan 1 kabupaten, yakni Jakarta Timur, Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor. Tidak hanya menceritakan tentang Jalan Raya Jakarta Bogor, saya juga ingin memberikan informasi terkait arus lalu lintas yang ada di sekitar kawasan kilometer 38 ini. Informasi yang pertama, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke arah Bogor terpantau ramai lancar
ya akibatkan banyaknya para pekerja yang ingin menuju ke Bogor dari Jakarta, dan yang sementara dari arah Bogor menuju ke arah Jakarta terpantau lancar. Jadi bagi Anda yang ingin melewati jalan raya ini, harap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan Anda. Saya Fikri Ardiansyah, saya kembalikan ke studio. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Tesar Marseji. Saya Rana Ramudabani. Ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.